Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kembali kita boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama beribadah dengan orang-orang percaya. Biarlah setiap kita merasakan kehadiran Tuhan dan mari kita boleh menyiapkan hati untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat beribadah. Jemaat, saya undang bangkit berdiri dan kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini, pertolongannya datang dari Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Sang Penebus dan Roh Kudus Sang Penghibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian dan hormat kami. Kami berterima kasih karena Engkau menjadikan kami dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau juga Allah yang memperhatikan umat-Mu. Tatkala kami jatuh dalam dosa, Engkau Allah juga yang telah memberikan diri-Mu. Rela disalib menggantikan hukuman bagi setiap kami. Kami berterima kasih untuk karya keselamatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Sehingga kami bisa memanggil Engkau sebagai Allah dan Bapa kami. Sebagai Tuhan dan Bapa kami. Kami bersyukur dan kami memuji Engkau Tuhan. Namun kami menyadari Tuhan, ketika kami di dalam menghidupi kehidupan ini, kerap kali kami masih menyakiti hati Tuhan. Berulang kali Engkau bisa mendapati bahwa pikiran kami adalah pikiran yang jahat. Engkau mendengar perkataan kami terkadang perkataan yang kotor. Engkau melihat hati kami terkadang hati yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kami hanya bisa minta pengampunan daripada Tuhan. Biarlah ini semua tidak menjadi penghalang kami untuk diberkati Tuhan pada hari ini. Kami mau beribadah dan merasakan kehadiran Tuhan. Kami mau diliputi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan hati hamba. Untuk itu Tuhan, Engkau bila mendapati ada hal yang tidak berkenan, ampuni kami. Dan biarlah berkat daripada Tuhan boleh menyertai setiap kami. Sehingga kami boleh diberkati melalui ibadah hari ini. Kami boleh diberkati melalui pujian, melalui firman, bahkan doa-doa yang kami naikkan bersama. Engkau pimpin setiap penata layan Tuhan. Dan Engkau juga tolong agar internet juga bisa berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah kami. Bapak, Engkau tolong kami semua. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai orang-orang percaya dan yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya mendapat kesempatan terus untuk dapat membawa hati yang boleh bertobat, hati yang boleh memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan mari dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus adalah gembala kita, pemimpin jalan hidup kita.
Mari kita pujikan bersama. Tuhan Yesus Gembala aku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat mencari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. 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 Saya undang jemaat kembali berdiri dan mari dengan sikap hati kita. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi sebuah tema kesendirian akan disampaikan oleh Pendeta Jenik dalam perenungan firman. Mari kita meminta Tuhan menolong kita agar kita boleh menyiapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Sambil saudara dan saya mendudukkan diri, singer akan menyanyikan pujian Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Semua katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, benar ya Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pada hambanya saya persilakan. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam jam ibadah dan saat ini kita sudah memasuki di bulan September. Bila kita menganggap bahwa pandemi ini dimulai di negara kita ini, terhitung kita mulai ibadah online di tanggal 22 Maret tahun 2020, maka kita sudah berada di 1,5 tahun, sudah berada di 18 bulan. Dan tentu saja ini bukan sebuah pergumulan yang mudah bagi setiap kita. Bulan September ini tema yang diangkat di dalam rangkaian ibadah, kita akan mengangkat sebuah tema bulanannya adalah Be strong and courageous. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan biarlah melalui rangkaian ibadah selama 1 bulan, kita bersama-sama mau menggumulkan perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan ini di hadapan Tuhan. Tapi kita juga akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau boleh menghantar kami 1,5 tahun melewati masa pandemi ini ya Tuhan.
Sementara kami menghadapi pergumulan-pergumulan, di sisi lain kami mengalami cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tak putus-putusnya. Yang Tuhan nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, baik melalui kebenaran firman-Mu, melalui sapaan-Mu ya Tuhan, juga melalui pertolongan Tuhan yang kami terima melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami sebentar kembali mau belajar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar di tengah-tengah pergumulan ini kami senantiasa diingatkan bahwa ada Tuhan yang menopang kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, dengan limpahnya hikmat-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca terambil dari Mazmur 31. Mazmur 31 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 31 ayat 9 sampai ayat 13. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat, mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya membaca ada beberapa buku, katakan demikian. Seorang penulis yang bernama Derek Kidner atau Pak Derek ini atau Pak Kidner ini, dia menuliskan bahwa Mazmur 31 itu diberikan sebuah judul. Judulnya adalah stres. Jadi Derek Kidner menuliskan Mazmur 31 dengan sebuah judulnya satu kata saja, stres. Dan ketika membahas bagian ayat 9 sampai ayat 13, dia juga memberikan sebuah judul, yaitu teror on every side. Teror yang ada di setiap sisi kehidupan. Nah, buku yang lain yang ditulis oleh seorang bernama Peter Craigie, Pak Peter Craigie ini menyebutnya bagian yang tadi kita baca sebagai teror all around. Yang artinya ya sama, teror yang ada di sekitar kita, di dalam lingkaran kehidupan kita. Saudara-saudara, bagian ini menunjukkan tentang satu situasi keadaan yang pernah dialami oleh pemazmur, dalam hal ini Daud sendiri. Dia pernah berada dalam situasi seperti itu. Dia pernah berada dalam pergumulan yang tidak mudah. Dia pernah berada dalam satu situasi yang dia juga merasa bukan saja ada orang-orang yang hendak menginginkan kematiannya, tetapi juga ada pengkhianatan. Ada fitnah yang dilakukan. Sehingga di dalam bagian ayat-ayat yang tadi kita baca, khususnya di dalam bagian ayat yang ke-9, dikatakan, aku mengalami kesusahan, aku mengalami kesesakan, aku mengalami kesengsaraan, karena aku sakit hati. Karena aku sakit hati, maka nangis gak habis-habisnya.
Sampai mungkin matanya di dalam bagian ini dituliskan mengidaplah mataku. Ada yang mengatakan ini matanya sampai lebam karena terus dia menangis di hadapan Tuhan. Karena ada satu kondisi di mana sebetulnya dia tidak terima, ada sakit hati. Nanti kita coba melihat terhadap apa, terhadap siapa, dalam perkara apa. Mengapa Daud mengalami hal yang sedemikian? Ditambahkan lagi, meranalah jiwaku, tubuhku pun juga kemudian mengalami kemerosotan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka wajarlah kalau kita mencoba, dia sakit hati kepada siapa? Siapa sih yang menginginkan kematiannya? Siapa sih yang kemudian menyebarkan kabar-kabar yang memfitnah dia sehingga orang-orang sekitarnya kemudian menjauh daripadanya? Ada beberapa versi, dan saya rasa versi-versi itu semuanya masuk akal kalau kita mempelajari tulisan yang ada di kitab Raja-Raja misalkan. Kita melihat di dalam bagian Samuel, maka kita kemudian akan terkonfirmasi, oh seperti itu toh keadaan yang dihadapi oleh Daud. Yang pertama, ini dilatar belakangi oleh Saul yang terus ngejar-ngejar dia. Saul yang menginginkan kematiannya. Saul yang notabene itu adalah mertuanya. Yang kemudian salah satu anaknya, berarti iparnya si Daud itu sendiri menjadi sahabatnya. Tetapi itu semua tidak pernah diperhitungkan oleh Saul karena Saul menginginkan Daud itu mati. Saudara-saudara, yang diingat oleh Daud cuma Saul ini orang yang diurapi oleh Tuhan menjadi raja, dan dia tidak pernah memiliki keinginan dan punya hak untuk menghabisi Saul, walaupun dia punya kesempatan minimal 2 kali. Tetapi sebagai orang yang sudah melakukan sesuatu, ya, di dalam kehidupannya sejak dia mulai mengantar makanan buat koko-kokonya yang maju berperang, lalu kemudian terlibatlah di dalam peperangan dan yang sangat fenomenal mengalahkan Goliat. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Daud, dan Daud begitu hormat. Dia boleh dikatakan menjadi orang yang selalu hadir untuk menghiburkan Saul dengan permainan kecapinya. Tetapi orang itu menginginkan dia, menginginkan kematiannya. Dan ini merupakan sebuah upaya yang boleh dikatakan sangat masif, sangat luar biasa, mengerahkan siapa saja, karena keinginan cuma satu, pengen Daud itu mati. Saudara-saudara, sehingga ketika kita mencoba melihat apakah ini memang terkait dengan Saul yang mengejar-ngejar dia, yang dia mencoba untuk mengasihi, mengabdi, melakukan sesuatu yang seharusnya, tetapi kemudian terjadi sebuah penolakan, bahkan pengejaran, bahkan kematian yang diharapkan. Walaupun kalau kita belajar, gara-garanya kan sederhana. Salah satu gara-garanya karena terprovokasi oleh memahami sebuah pujian. Katakan demikian. Saul itu beribu-ribu orang yang dikalahkan, tapi Daud itu berlaksa-laksa. Ya karena itu enggak terima dia. Tetapi ada tafsiran yang lain. Ketika mengatakan sakit hati, tapi satu sisi dia juga kemudian harus menangis di hadapan Tuhan. Jiwanya, tubuhnya mengalami sebuah kondisi yang merosot. Itu kaitannya dengan Absalom, dengan anaknya sendiri. Anak yang menginginkan kematian papanya. Dan anak yang terus berupaya melakukan segala sesuatu menggunakan orang-orang yang ada sekitarnya. Kalau bisa dia mau menghabisi papanya sendiri. Saudara, saya rasa pemahaman ini pun juga sangat masuk akal. Tetapi juga ada bagian yang berikutnya.
dugaan yang ketiga. Karena di dalam bagian ayat yang di dalam bagian ayatnya yang ke-10 saya lanjutkan kondisi yang sedang dialami. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di dalam ayat 10 ada perkataan kekuatanku merosot karena sengsaraku. Tetapi di dalam terjemahan lain, perkataan kekuatanku merosot karena sengsaraku itu diterjemahkan begini. Kekuatanku itu menjadi jatuh, menjadi merosot karena kesalahanku. Because of my iniquity. Karena kesalahanku. Karena dosaku. Sehingga menimbulkan beberapa penafsiran bahwa di dalam perjalanan kehidupan Daud pun, Daud pernah mengalami bagaimana hidupnya itu kemudian menjadi down di hadapan Tuhan. Kalau berbicara tentang kesalahan Daud, apa yang paling fenomenal? Merancangkan sebuah peperangan lalu minta Uria maju ke depan supaya mati dan jandanya diambil. Saudara-saudara, beberapa penafsir mengatakan ketika Daud melakukan kesalahan ini, sesungguhnya dia mengalami sebuah kondisi yang sangat merosot di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin secara moralnya mungkin dia masih oke. Mengapa saya mengatakan demikian? Bukankah ketika ditegur oleh Nathan memberikan perumpamaan, ada orang kaya yang mengambil anak domba dari orang miskin lalu disembelih untuk menyajikan. Dia mencak-mencak, dia marah-marah, itu orang kurang ajar. Tapi Nathan kemudian mengatakan, itu kamu. Saudara, ketika dihadapkan pada kasus yang diceritakan, mungkin moralnya masih luar biasa. Tetapi kesalahan inilah yang membuat dia kemudian jatuh di hadapan Tuhan, merosot. Dan ketika dia mengalami kondisi ini, Tuhan seolah-olah terus kemudian membiarkan dia. Tetapi sampai akhirnya kemudian Tuhan membangkitkan dia kembali dari kondisi kemerosotannya. Ada penafsir yang mengatakan itu pergumulan yang berakhir sampai dia mendengar kabar bahwa anaknya yang dikandung oleh istri Uria tersebut, oleh Batsheba itu meninggal. Bapak Ibu, apapun yang menjadi latar belakang, setidak-tidaknya bagian ini mau mengatakan ini pokok doa yang disampaikan oleh Daud yang dicatatkan di dalam Mazmur. Ini loh pergumulan yang berat. Sehingga Gitner mengatakan judulnya stres. Dan bagian ini adalah bagian yang diberikan judul Terror of Every Side. Teror yang terjadi di sekitar kehidupan. Di setiap sisi, sama dengan Peter Craigie, teror all around. Saudara-saudara, kenapa? Satu sisi dia mengatakan jiwaku merana, tubuhku ini juga merana, merosot kekuatanku. Sementara di dalam relasi yang dibangun dengan orang-orang di sekitarnya, di ayat berikutnya orang-orang itu kemudian seolah-olah meninggalkan dia. Di hadapan semua lawanku aku tercelah. Pastilah kalau kita punya musuh kan selalu mengatakan kurang ajar kamu. Ya. Dan mungkin kita yang juga tidak suka dengan musuh itu kita juga bilang kamu juga kurang ajar, kamu bajingan kamu.
Kita tercela di hadapan musuh, itu sesuatu yang pasti. Tapi berikutnya dikatakan apa? Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. Orang-orang yang ada di kanan kiriku, mereka seolah-olah jijik melihat aku, menghindari aku, menjauh daripadaku. Karena kemudian dijelaskan di bagian berikutnya, setiap kali aku ketemu sama mereka di jalan, mereka lari. Lebih jauh dikatakan demikian. Dan aku menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Karena ada perkataan-perkataan fitnah itu tadi yang diterima oleh mereka, sehingga kenalan-kenalannya ketika melihat Daud, mereka terkejut. Mungkin mereka mengatakan, masa sih aku kenal Daud tidak seperti itu kok. Tapi kata orang kalau memang seperti itu, wah. Saudara-saudara, ini yang dikatakan di dalam relasi dia menjadi orang yang seolah-olah sendiri. Yang dia mengalami pergumulan itu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang kemudian termakan fitnahan. Termakan dengan omongan-omongan. Sehingga kemudian meninggalkan Daud. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Tetangga, kenalan, musuh nggak usah dibilang. Secara relasi, secara sosial ada satu dampak. Dan itu kemudian dijelaskan lagi di dalam bagian ayat yang ke-12. Aku itu dianggap seperti orang yang mati, terlupakan. Mungkin segala sesuatu yang pernah kita jalani bareng itu sudah terlupakan. Aku ini seperti barang yang pecah. Zaman segitu belum ada lem G kali ya. Barang yang pecah ya kebuang, saudara. Di dalam sosial dia mengalami pergumulan itu. Dan di dalam bagian ayat yang terakhir, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Nah, ini terjemahan baru Bapak Ibu, berbisik-bisik. Sementara kita mencoba untuk melihat terjemahan yang lain, dikatakan sebab aku telah mendengar fitnah orang banyak. Kata berbisik-bisik itu diartikan fitnah orang banyak. Dan mereka bersama-sama bermufakat, tidak berhenti sampai memfitnah, bermufakat. Lalu bagaimana kemudian mereka mencari sebuah cara untuk menghabisi dan mencabut nyawa saya. Bapak Ibu, tadi saya sebutkan Kintner dan Peter Craigie yang menggunakan kata yang kurang lebih sama. Teror yang terjadi dalam diri Daud yang ada di sekitarnya, di semua sisi hidupnya, baik secara sosial, secara jiwa dia mengalami pergumulan, tentu saja terdampak oleh situasi itu. Lalu secara fisik juga dia mengalami satu kemerosotan. Banyak penafsir mengatakan jiwa dan fisik itu memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat. Tatkala jiwanya tidak sehat, maka sangat besar kemungkinan fisiknya pun akan menjadi merosot. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Hari-hari gini 1,5 tahun masa pandemi ini bukan masa yang mudah, bukan. Saya mencoba untuk mencari sebuah informasi. Dan informasi ini salah satunya saja yang saya ambil, itu judulnya adalah gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu meningkat tajam di masa pandemi ini. Lalu ada beberapa hal yang disampaikan di dalam artikel itu. Artikel ini ditulis oleh 3 orang.
namanya Wayan Suryastini, Bondan Sikoki, dan Listiono. Dan di dalam bagian penjelasan itu mereka mengatakan orang-orang yang sebelum masa pandemi itu mungkin aman-aman saja. Mereka tidak mengalami pergumulan, mereka tidak mengalami stres. Lalu kemudian terjadi perubahan, mereka mengalami stres. Bahkan mereka mengalami depresi di dalam situasi masa pandemi ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada satu situasi yang dihadapi seperti sekarang ini. Dan salah satu bagian yang membuat mereka stres dalam dunia pekerjaan tentu saja karena ada penghasilan yang berkurang. Ada pemutusan hubungan kerja. Yang setidak-tidaknya kebutuhan sehari-hari yang menjadi kebutuhan pokok mereka pada saat ini, mereka membutuhkan perjuangan lebih untuk mengaturnya agar itu cukup. Ditambahkan lagi dengan ketakutan-ketakutan. Ketakutan menghadapi kematian kalau mereka terpapar. Ketakutan mendengar kabar orang tua, saudara, teman yang mereka kenal dengan baik, lalu kemudian diambil oleh Tuhan satu persatu karena pandemi ini. Itu menimbulkan satu stres tersendiri. Bahkan mereka di dalam surveinya yang mereka lakukan, stresnya itu memasuki juga ada satu tingkatan yang lebih tinggi. Bukan cuma stres biasa, pergumulan biasa. Mereka mengalami sebuah pergumulan yang berat. Mereka mengalami depresi. Lalu bagaimana mereka menghadapi seperti ini? Saudara, ya ada orang mengatakan ya semua mengalir saja. Tetapi setidak-tidaknya dikatakan di dalam hasil surveinya, karena ada permasalahan-permasalahan demografi, geografi, sosial, ekonomi, yang semuanya terkorelasi dengan bagaimana seseorang itu menghadapi stresnya ini, menghadapi situasi pandemi ini. Sehingga dikatakan orang-orang yang ada di kota-kota besar, itu konon mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, mengalami tingkat stres yang depresi yang lebih tinggi dari yang ada di daerah-daerah, karena terkait dengan masalah paparan COVID yang mungkin lebih banyak. Lalu stres dan depresi ini juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar seseorang itu kemudian terpelajar atau tidak. Masyarakat yang semakin terpelajar, konon stresnya tidak menjadi lebih tinggi. Karena dengan pemahaman-pemahaman dia mungkin bisa mencoba untuk memahami situasi seperti ini. Lalu hal-hal yang lain. Tadi dikatakan masalah ekonomi, demografi, geografi itu memberikan sebuah korelasi terhadap tingkat stres yang mereka hadapi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita kemudian mengalami satu kondisi yang seperti ini? Tapi ada orang mengatakan begini, menghadapi kekurangan, menghadapi pergumulan, mendengar kematian, itu menjadi hal yang kemudian biasa buat kita. Tetapi ketika kita kemudian menjadi orang-orang yang mungkin mengalami yang dialami oleh Daud, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang meninggalkan kita, ada orang yang menjauh dari kita, bahkan ada orang yang ingin kita itu mati. Dalam situasi yang seperti itu tentu jauh lebih berat. Karena seolah-olah Daud dibiarkan di dalam kesendiriannya. Yang mungkin dulu teman-temannya suka ngobrol bareng, menguatkan, mungkin mereka doa bareng, katakan demikian. Sekarang meninggalkan. Saudara-saudara,
ketika kita membaca bagian ini, salah satu yang menarik nanti ada di dalam bagian ayat yang ke-22. Di ayat 22 dituliskan begini, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Aku menyangka Tuhan itu sudah membuang aku. Saudara, ini kondisi stres yang luar biasa yang membuat dia berpikir Tuhan sudah meninggalkan dia. Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa besar kita mengalami sebuah keadaan lalu kita merasa bahwa kita ini sendiri. Gak ada orang yang bisa nolong kita. Gak ada orang yang memahami kita. Saya ingin mengajak jemaat sekalian melihat di dalam Mazmur 31 ini. Yang Derek Kidner memberikan judul stres. Ayat 9 sampai ayat 13 yang merupakan doa tentang kondisi yang dialami oleh Daud. Itu diapit bagian atasnya ada yang mengatakan pernyataan imannya bahwa Tuhan pasti memperhatikan. Lalu kemudian ditutup dengan bagian bahwa dia mengalami dan diyakinkan bahwa keyakinan imannya itu memang terjadi. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Aku menyangka bahwa Tuhan itu sudah membuang aku. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku. Di ayat yang ke-22. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Bapak Ibu, ini pengalaman yang indah, yang luar biasa. Mari kita bawa di hadapan Tuhan pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah berpikir bahwa kita sendiri. Ada Tuhan yang memperhatikan kita. Orang lain meninggalkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Lalu pengalaman ini membuat Daud mengajak sekaligus memohonkan. Dia mengajak di bagian ayat ke-23 dan 24. Ajakannya demikian. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Harapannya kita juga bisa mengajak orang lain untuk percaya, bersandar, dan boleh mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami secara sosial kami berterima kasih. Kami punya teman-teman, kami punya tetangga-tetangga, kami punya orang-orang yang terkadang mereka melakukan sesuatu dan berinteraksi dengan kami. Di dalam perjalanan hidup kami merasakan bahwa Tuhan pun terkadang berkata-kata dan memelihara kami melalui orang-orang tersebut. Ketika kami salah, kami diingatkan. Ketika kami berkekurangan, kami dicukupkan. Ketika kami sedih, kami dihiburkan. Tetapi tatkala orang-orang sekitar kami meninggalkan kami, ya Tuhan, biarlah kami tetap memegang teguh bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Asalkan kami terus menaruh harap kepada Tuhan, kami belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, kami ditopang oleh Tuhan.
Dan kami rindu, kami mengalami sebuah pengalaman bagaimana kasih sayang Tuhan itu boleh terjadi atas setiap kami. Dan kami diberikan sebuah kekuatan untuk mengajak orang lain pun boleh hidup, mengandalkan dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang telah diperdengarkan bagi setiap kita. Mari saudara, saya mengajak kita untuk bersama bersyafaat. Mari kita satukan hati dan kita minta Tuhan menolong kita di dalam bersyafaat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang telah Engkau beritakan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah firman itu menjadi firman yang terus kami dengar di dalam hati kami. Karena Engkau Allah adalah Allah yang mengasihi kami. Dan sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami berjemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam menjalani kehidupan berjemaat ini. Ketika kami menyadari kami masih banyak hal yang harus diperbaiki. Kami tahu Tuhan, kami belajar datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong. Dan terus meminta Tuhan menyertai kami di dalam menjalani kehidupan berjemaat ini. Menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pusat maupun di pos-pos PI. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan baik di pusat maupun di pos ya Tuhan. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan terus menemani kami, menolong kami Tuhan. Sehingga kami tidak tergelincir di dalam mengikuti Tuhan. Kami belajar percaya ketika kami berjalan dan ketika kami bahkan merasa tidak sanggup. Kami belajar percaya bahwa Engkau Allah yang memegang tangan kami. Dan kami juga menyerahkan untuk majelis gereja kami. Walaupun di dalam beberapa waktu ke depan akan ada pergantian daripada majelis ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kerja yang telah mereka lakukan di dalam waktu-waktu yang tidak mudah ini. Karena ada masa pandemi, ada perubahan-perubahan dalam ritme bergereja. Namun Tuhan telah menaruh hikmat sehingga mereka juga dapat mengerjakan bagian mereka. Dan saat ini ketika mulai akan ada pemilihan calon-calon dan juga nantinya akan menjadi pemilihan yang lebih dikerucutkan. Biarlah Tuhan menolong semuanya. Kami mau belajar menjadi jemaat yang taat dan setia. Kami mau belajar menjadi jemaat yang mendengar suara Tuhan bukan suara hati kami. Tolonglah pada waktu pemilihan ini berlangsung. Kami juga datang kepadamu dan berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap bidang komisi. Tuhan juga tolong di dalam menjalankan program-program sampai akhir tahun ini. Tuhan dengan adanya pandemi ini, dengan adanya ibadah online dan terbatas ini, kami minta kreativitas yang datang daripada Tuhan. Kami minta marifat yang Tuhan boleh turun. Sehingga orang-orang yang menangani bidang dan komisi juga diberikan kemampuan Tuhan untuk dapat menyikapi ini semua dengan baik. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat untuk mereka yang sedang bersukacita atas kelahiran anak yang Tuhan berikan. Kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang dalam kehamilan. Tuhan berkati lindungi mereka. Kami juga menyerahkan untuk pasutri muda di dalam mendidik anak-anak mereka dalam masa pandemi ini. Pakai mereka menjadi berkat, menjadi perpanjangan kemurahan Tuhan, menjadi perpanjangan pengajaran Tuhan. Sehingga waktu-waktu di mana orang tua sendiri dibatasi ruang gerak untuk keluar rumah, mereka bisa memakai dengan baik, mendidik anak-anak mereka hidup takut dan mengenal Tuhan. Berdoa untuk pasutri yang sudah di usia tertentu, yang mungkin sudah memiliki cucu juga. Tuhan tolong mereka agar mereka di masa tua ini, mereka boleh terus mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila ada yang sakit kami berdoa, kiranya kasih sayang Tuhan boleh menolong mereka, menjamah, menguatkan mereka. Kalau ada di antara jemaatmu yang sedang dalam masa pemulihan karena COVID, kami juga berdoa kiranya kuasa kasih Tuhan yang menolong mereka melewati masa-masa ini. Dan pada waktunya boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terpapar, Tuhan juga tetap menemani mereka. Ingatkan mereka Tuhan, ada Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Dan kami juga berdoa untuk saat ini jemaatmu yang sedang terpuruk dalam keadaan ekonomi. Gereja sudah melakukan usaha, ada berbagi kasih setiap awal bulan dalam beberapa bulan ini. Yang sudah dilakukan juga pada tahun yang lalu.
Bapak, kami berdoa kiranya jemaat-jemaat yang mendapat kasih sayang Tuhan boleh terus dicukupkan oleh Tuhan. Dan ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan, kami percaya Tuhan Engkau bisa buka jalan ketika mereka mau datang dan berseru kepadamu. Maka Engkau Allah yang melihat, mendengar, dan Engkau Allah yang menolong mereka. Bapak, kami sungguh menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan untuk ibadah setiap minggu, rekaman-rekaman yang masih dilakukan, baik mungkin sekarang ini online ataupun nantinya live streaming. Kami berdoa kiranya kasih sayang Tuhan yang boleh menolong gerejamu, tim DM maupun penata layan, hamba-hamba Tuhan yang mengatur ini semua, agar semuanya diberi hikmat Tuhan. Mereka semua diberi hikmat dalam bagian mereka masing-masing, sehingga melalui sebuah tim yang kokoh ini, karena semua berpusat kepada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ada pemberitaan, ada pujian, namun juga ada koordinasi dari rekaman dan lain sebagainya. Bapak, Engkau tolong semuanya. Terima kasih. Ini doa syukur kami dan ini syafaat kami, yang kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama, dan janganlah kami ke dalam cobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dulu sekarang sampai selamanya. Sebuah doa yang indah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari memberilah dengan hati yang bersuka cita dan tulus di hadapan Tuhan. Berbagai cara sudah selalu diulang-ulang disampaikan kepada kita. Lakukanlah bagian saudara. Mari sambil saudara mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian Janji yang Manis Kau Tak Kulupakan. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji Kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan,
yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau diyakinkan terus akan janji kasih setia Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami membuka dompet kami melihat hanya lembaran-lembaran yang tidak lagi banyak untuk mencukupi kebutuhan kami di akhir bulan. Tapi kami belajar Tuhan, mempercayai Engkau Tuhan, karena Engkau Allah tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu meminta-minta dan dalam keadaan yang tidak mempunyai makanan. Karena Engkau menyiapkan ada berkat-berkat dari orang-orang seiman, keluarga-keluarga yang tetap mengasihi-Mu dan yang memperhatikan setiap orang yang membutuhkan. Kami belajar mempercayai Engkau Tuhan ketika kami memasukkan tangan kami ke dalam kantong persembahan, atau ketika kami mentransfer, atau ketika kami menggunakan kode QR ya Tuhan. Kami belajar percaya janji kasih setia-Mu bagi kami. Biarlah berkat dan kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Dan pengelola-pengelola gereja ini kami tetap taruh di kiblat-Mu. Tolong mereka agar mereka mengelola dengan hati yang takut dan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Dalam nama-Mu Yesus kami membawa persembahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengan kasih saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri dan hambanya akan mendoakan berkat bagi kita sekalian. Puji Allah sumber berkah. Puji Dia swacita. Di akhir ibadah pada pagi hari ini, sekali lagi saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Bapak Ibu, mari kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Jalanilah hidup, percayalah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh bagi kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati.